Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI JR dimanapun berada. Sebelum mulai ibadah kita pada hari ini, baiklah kami akan bacakan berita jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu 26 Juli tahun 2020. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru, di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat kita menjalankan aktivitas normal kita. Oleh karena itu, liturgi pada pola pelayanan ibadah pada hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan peribadatan hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing maupun physical distancing. Marilah kita mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Untuk pelayanan ibadah pada hari ini, Minggu 26 Juli 2020, Majelis Jemaat yang bertugas yaitu pimpinan ibadah Ibu Pendeta Widya Kalana STH, liturgus oleh Bapak Diakon Berli, pembacaan berita jemaat oleh saya, Diakon Hedi Gunawan, salam presbiter oleh Bapak Penetua Abson M. Udas, doa persembahan oleh Bapak Penetua Kapto. Adapun pemain musik oleh Bapak Pranhat dan singer oleh Saudara Mira, Erni, dan Dea. Liturgi yang kita gunakan merupakan liturgi ibadah virtual model 1. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini, untuk pembacaan pertama diambil dari Kejadian 29 ayat 15 sampai ke 28. Untuk pembacaan kedua sekaligus nats khotbah diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 46. Adapun berita keuangan telah disampaikan melalui WA Group Jemaat GKI JR, ditempelkan di papan pengumuman di depan gereja. Kemudian untuk persembahan syukur dari warga jemaat bisa diantarkan langsung ke kotak persembahan yang ada di depan gedung gereja GKI JR, ke majelis jemaat terdekat, ke bendahara jemaat, atau dapat melalui rekening jemaat GKI Epata JR. Majelis jemaat GKI JR mengucapkan terima kasih atas dukungan moral dan material dari seluruh warga jemaat dalam pelaksanaan ibadah ini. Majelis jemaat juga mengucapkan selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini dari tanggal 27 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020. Doa kita, Tuhan Yesus selalu memberkati saudara sekalian. Selanjutnya ibadah kita pada hari ini akan kami serahkan kepada pendeta pelayanan dan majelis jemaat GKI JR. Sementara pendeta dan majelis jemaat yang bertugas memasuki ruang ibadah kita, marilah kita angkat pujian dari nyanyikan Kidung Baru nomor 1, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Hai Kristen nyanyilah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Haleluya,
bersama menerima potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Menyambut potong dan salam, marilah jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 14, bait 1 sampai dengan bait yang kedua, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasih terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas untuk umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai dengan ayat 28 dengan perikop Yakub di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja kepadaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel.
Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah padaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Lalu jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genepilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku itu. Kemudian anakku yang lain akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberi kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 212, bait yang pertama, "Ya Allah kasih-Mu besar." Lebih besar
Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, kita akan bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita bersama siapkan diri kita berdoa. Terpujilah nama Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah memberkati menyertai kami dengan kasih yang sempurna. Sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama berbakti, memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar pula kami akan kembali baca firman Tuhan dan merenungkannya. Kami mohon, perlengkapilah kami dengan hikmat pengertian, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan lagi percaya. Berkatilah hamba untuk menyampaikan kebenaran yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan saat ini adalah diambil dari Matius pasal 13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-33 dan ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-46. Di bawah dua perikop yakni perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi dan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Yang demikian kami bacakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayatnya yang ke-44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Amin. Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, pokok pengajaran tentang kerajaan sorga adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Sebab kerajaan sorga ini adalah tujuan dari iman setiap orang yang berpengharapan dan orang percaya. Yesus di dalam kitab Injil memberitakan pokok kerajaan sorga dengan sungguh seksama sekali. Karena itu ia menyampaikan dalam banyak bagian kitab Injil perihal tentang kerajaan sorga yang begitu luas maknanya dan penuh dengan dimensi. Sebab itu seringkali Yesus menyampaikan pokok pengajaran tentang kerajaan sorga di dalam perumpamaan atau di dalam sebuah gambaran. Dalam bagian perenungan kita pada hari ini, Yesus menyampaikan pokok pengajaran tentang kerajaan sorga mengenai 2 hal. Yang pertama, bahwa kerajaan sorga itu dikatakan bermula dari sesuatu yang kecil saja. Sebab itu ia menggambarkan dalam bagian pertama perenungan kita pada hari ini dengan biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil dari antara biji tanam-tanaman. Tetapi dikatakan ketika ia ditanam, kemudian ia bertumbuh, ia akan bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar sekali, di mana pada waktunya
burung-burung akan bersarang di cabang-cabangnya. Dan perlu kita tahu, tentunya biji sesawi di tanah Palestina berbeda dengan biji sesawi atau tanaman sesawi kita yang ada di daerah Indonesia. Kita biasanya hanya dalam bentuk sayur, tetapi di sana dalam bentuk pohon yang sangat besar sekali. Dan kemudian ragi. Ragi adalah sangat kecil sekali bentuknya, tetapi dikatakan ketika ia bercampur dengan 3 sukat tepung, ia sanggup untuk membuat kamir seluruhnya. Jadi pertama, dalam bagian perenungan kita saat ini disampaikan bahwa kerajaan surga itu bermula pada sesuatu yang sangat kecil sekali, namun kemudian waktu ia akan berdampak sangat besar bagi sekitar, bagi lingkungan dan dunia. Dan hal ini kita bisa bersama-sama lihat tentang perkembangan kekristenan, pemberitaan Injil hanya berasal dari Nazaret. Kemudian berasal dari 12 kelompok murid Yesus sampai pada hari ini tersiar sampai ke ujung bumi. Berawal dari sesuatu yang sangat kecil sekali. Dan yang kedua, kerajaan sorga dikatakan di sini sesuatu yang paling bernilai dan paling berharga sekali. Sebab itu digambarkan dengan perumpamaan tentang harta yang terpendam dan kemudian mutiara yang indah. Sehingga dikatakan begitu berharga dan nilainya tiada tara, tidak ada sebenarnya pengorbanan yang terlalu besar dan cukup yang setara dengan nilai dan harga daripada kerajaan sorga itu sendiri. Jadi tidak bisa kita berkata, saya sudah terlalu banyak berkorban untuk melayani. Saya sudah terlalu banyak untuk memberi mendukung gereja. Sebab tidak pernah ada pengorbanan terlalu besar dan tidak ada pemberian yang cukup untuk menandingi betapa berharga dan bernilainya kerajaan sorga itu. Saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Kita sekalian, umat percaya, adalah umat daripada kerajaan sorga. Sebab itu berkaitan dengan bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, hendak disampaikan bagi kita sekalian setidaknya 2 hal. Yang pertama adalah, sekecil apapun yang kita lakukan dan berikan bagi sekitar dan bagi dunia, akan memberi dampak yang sangat besar. Karena itu, lakukan dan berikan yang terbaik dari diri kita. Sekecil apapun pemberian yang sanggup kita lakukan, pengorbanan yang sanggup kita tunjukkan, jika itu dilandasi dengan ketulusan dan kehendak Tuhan, maka ia akan menjadi berkat dan memberi dampak yang sangat besar bagi lingkungan yang ada di sekitar kita, bagi dunia ini, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, ingatlah tidak pernah ada kata terlalu besar pengorbanan yang kita berikan. Jangan pernah katakan sudah cukup pelayanan yang kami berikan. Sebab nilai kerajaan sorga tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun yang sanggup kita berikan di dalam hidup ini. Karena itu saudara dan jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, kerajaan sorga itu sangat bernilai dan berharga. Nilai dan harganya tiada taranya. Kita menerimanya bukan karena kesanggupan kita melakukan yang terbaik, yang terbesar, yang cukup untuk mendapatkannya. Kita menerimanya hanya karena anugerah daripada Allah. Hanya karena kasih karunia daripada Allah. Karena itu bersukacitalah. Karena kita adalah bagian daripada umat kerajaan itu. Tetaplah berikan yang terbaik dan lakukanlah yang terbaik dari diri kita. Dan tetaplah hidup dalam kehendak dan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Amin. Kita bersama mari naikkan doa syafaat kita. Ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Allah dalam pribadi Yesus Kristus firman yang hidup. Firman Tuhan sudah diperdengarkan di tengah-tengah kami sekalian. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk mendengar dan melakukan di dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami berbuah bagi Tuhan. Kami pada saat ini kembali ya Tuhan, menyerahkan seantero hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami menyadari di luar Tuhan kami bukan apa-apa dan siapa-siapa. Namun di dalam persekutuan dengan Tuhan, kami meyakini hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Kami mendoakan dunia, bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami Barito Timur, kota, desa, daerah di mana kami ada, terkhususnya yang ada di Jaar ini. Kami mohon tetap perlindungan, pertolongan, pengasihan yang datangnya daripada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang masih mewabah, kami mohon Tuhan melindungi, menjaga, memberkati kami. Kami berdoa bagi para medis yang saat ini terus bekerja dan melayani. Kami mohon kesehatan, kekuatan atas sekalian, tetap menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Diberikan sehat semangat yang datangnya daripada Tuhan. Kami dukung dalam doa saat ini gereja dan jemaat Tuhan, para pekerja tidak terkecuali, terkhususnya majelis jemaat GKI Jaar dan seluruh anggota jemaat yang ada. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan Tuhan. Tetaplah kami terus melayani dengan baik dalam pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tetaplah bersama sidang jemaat, kami sehati sepikir bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Meskipun kami masih beribadah secara mandiri di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Kami serahkan juga saat ini keluarga-keluarga yang percaya, ayah, ibu, suami, istri, anak-anak dalam rumah tangga. Kami mohon tetap sehat kuat kami dalam Tuhan. Hati takut akan Tuhan, hati yang penuh pengandalan Tuhan akan Tuhan ada di dalam kami. Kami terus melangkah dalam keyakinan bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dalam kehidupan kami dan tidak tinggalkan kami. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tak tahu apa yang terjadi, tapi kami yakin Tuhan beserta dengan kami dengan setia. Seluruh harapan, cita-cita akan hari depan kami percayakan dalam tangan Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya baik dan sempurna adanya bagi kami. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima. Melalui pekerjaan usaha kami, sawah ladang kami. Semua yang kami kerjakan berdasarkan takut akan Tuhan. Biar segala sesuatunya mencukupkan kami, membuat kami berkelebihan dalam berbagai kebajikan kemurahan Tuhan. Dan setiap karya kerja kami berikutnya Tuhan, kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati lebih lagi di dalam perkenanan dan kasih Tuhan. Kami juga bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan, atas kalian jemaat dan keluarga yang percaya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Bagi yang berulang tahun selamat berbahagia. Yang menerima pertambahan usia pernikahan. Tetap menerima karunia tambah karunia. Tetap senantiasa hidup penuh pengandalan akan Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik kami percaya Tuhan curahkan atas kehidupan tiap pribadi dan tiap rumah tangga. Kami serahkan pada saat ini bagi yang sakit untuk dipulihkan oleh Tuhan. Bagi yang berduka, bagi yang lemah, bagi yang letih lesu untuk dihiburkan, dikuatkan, disegarkan oleh Tuhan. Kami yang menghadapi pergumulan persoalan dalam kehidupan kami serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Kami meyakini Tuhan jawaban dalam hidup kami. Tuhan adalah jalan keluar yang pada waktunya melepaskan kami, membebaskan kami atas setiap persoalan dalam hidup ini.
dan membuat kami menjadi pemenang di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami yang memasuki usia indah. Sehatkan, kuatkan mereka. Hidup mereka dijamin di dalam Tuhan berbuah dan segar untuk hormat mulia nama Tuhan. Janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, raih dan rangkul dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tetap juga menikmati penghiburan pengasihan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Selanjutnya kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan beserta dengan kami dengan setia. Sebab itu ya Tuhan, kami akan terus hidup untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi, Allah Immanuel menyertai dalam hidup kami. Kami naikkan doa pengharapan kami dalam satu nama berkuasa, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Ia mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua, Tabuh Gendang. Mari kita berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.